Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Jadi kayak kata Uni tadi, Uni mau lanjutin yang 5.4 di perhitungan diameter seluruh potongan. Jadi perhitungan ini mengacu kepada ada PPT Ibu kan, rekan-rekan punya yang bab 5 hidrolika perpipahan. Jadi sebelumnya untuk carinya itu kan udah Uni bilang sebelumnya, kita harus lihat apakah peta kita itu sesuai apa itu skalanya atau enggak. Kalau nggak sesuai skalanya, seperti yang Uni bilang di video sebelumnya, disesuaikan aja skalanya pakai perbandingan, dan ada video sebelumnya itu ada yang perbandingannya, kan cara buat perbandingannya. Dan Uni ini nih nggak yakin nih Uni, ini nih pokoknya data file-file TB Uni itu beda-beda gitu rekan-rekan. Ada di laptop Uni, ada laptop adik Uni. Dan Uni cuma ketemu ini gitu. Jadi pasrah aja ya sama. Ini mungkin saya salah nih. Kalau Uni cek tadi ini salah. Excelnya dan Uni terlalu malas buat perbaikinya. Jadi kan cara buatnya itu, pertama kita lihat kepadatan penduduk per jalur. Jadi apa yang dikatakan dengan jalur? AutoCAD ini mana? Tunggu, AutoCAD. Jadi rekan-rekan, jadi kita tuh mulai dari bab 4.4 kalau nggak salah sampai dengan 5.5 tuh buatnya semuanya itu per jalur, per blok kita sendiri ya rekan-rekan. Kayak Uni, ini blok A, blok B, blok C, dan Uni adalah blok B gitu. Ini CAD lama Uni, ini enggak yang betulnya gitu. Jadi rekan-rekan, pertama cara penamaan blok, cara penamaan manhole itu yang paling dekat dengan IPAL itu tuh nomor yang paling kecil gitu rekan-rekan. Misalnya yang A1, B1 kayak gitu rekan-rekan. Terus IPAL-nya itu tuh seharusnya itu tuh untuk rekan-rekan IPAL-nya itu per blok ya rekan-rekan. Kalau ini untuk per kota sih Uni buat, seharusnya rekan-rekan per blok aja rekan-rekan letak IPAL-nya. Dan letak IPAL tuh harus dekat dengan badan air di topografi terendah, dan juga mungkin itu syarat IPAL yang utama. Jadi IPAL itu tuh kayak nomor manhole itu tuh yang terkecil paling dekat dengan IPAL. Jadi IPAL ini ke arah bawah ini. Jadi rekan-rekan, Uni kan ada B1, B1 ini A7 di blok sebelah, terus ada B2, terus ada B3, B4, B5. Ini pipa yang besar ini namanya pipa induk. Terus ada yang namanya pipa lateral yang kayak ini. Terus ada pipa pervis namanya. Pipa pervis ini pipa dari rumah-rumah pergi ke pipa lateral gitu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, apa ini yang X sama yang setengah ini? Yang X sama yang setengah itu ada grease trap sama bak kontrol. Uni kan bilang kalau Uni pakai SBS kan. SBS itu air limbah dari dari effluent dari tangki septik itu akan pergi duluan, pergi ke bak kontrol. Nah terus kalau grey water itu perginya itu tuh ke grease trap dulu untuk disaring dulu minyaknya. Sudah dari grease trap itu pergi ke bak kontrol gitu kan. Nah terus nanti sama-sama pergi ke pipa lateral. Jadi ini penghubung itu pipa pervis nih, dari pipa pervis terus pipa lateral terus pipa induk. Bedain warnanya ya. Ini kayak satu rumah gitu. Ini satu rumah tuh punya dua buahnya gitu. Jadi manhole-nya ini sebenarnya nggak punya manhole sih, tapi kayak air dari sini gitu. Jadi dari sini pergi ke sini. Ini manhole-nya. Ini ada B11 pergi ke B12. B12 pergi ke B13, B13 pergi ke B1 gitu. Seharusnya ini B1 sih. Ini kebalik gitu namanya. Tapi apa? Jadi Uni kan dari B11 pergi ke B12. Gimana caranya? Gimana caranya? Jadi kayak Uni bilang sebelumnya, itu bagusnya kita pakai kain, tapi ini kan kepotong-potong nih. Nah, jadi ada Excel sebelumnya, tunggu. Jadi rekan-rekan harus pastikan dulu yang pertama tuh skalanya benar atau enggak. Uni buat skala sendiri ini yang kayak video sebelumnya, terus luas aslinya nyata, terus kepadatan penduduk, jumlah kiblok gitu, diameter, yang lain-lain itu. Ini bukan luas sih sebenarnya, tapi lebih ke apa? Panjang misalnya, panjang. Bukan luas nih. Jadi ini kan dari B11 pergi ke B12. Jadi ini arah air itu disesuaikan dengan topografinya ya. Jadi B11 pergi ke B12 dan itu kita pertama cari LI-nya. Cari LI itu tuh kan ini LI. Nah, ini kan sama sini cuma cari yang length 11 koman. Terus ini kan cuma satu baru tadi itu. Terus yang keduanya berapa? Tadi 11 koman. Terus sekarang 6 koman. Itu dijumlahin ya rekan-rekan. Jadi kayak kata Uni sebelumnya, ini Uni salah-salah juga sih. Uni baru pertama kali coba-coba, baru pertama kali CAD, maklum lah. Kalau yang kayak kasus kayak ini, pakainya kayak ini aja ya.
sekali itu ke manhole-nya. Jadi itu tuh langsung ke 1 langsung semua gitu. Nih, LI-nya berapa jadi ini? LI-nya 34 komaan gitu. Jadi LI-nya 34 koma. Nah, 34 hampir sama sih dengan 38. Ini bukan luas ya. Tapi ini apa namanya? Itulah tadi panjang pipa. Terus ini skalanya sehingga luas oksigen dinyatakannya berapa? Sehingga yang dinyatakan berapa? Terus kepadatan penduduk. Ini kepadatan penduduk blok A itu adalah kepadatan penduduk jalur. Ini kan satu jalur nih namanya, yang jalur H11 ke A12. Bukan inilah B. Ini kan blok nih. Kepadatan penduduk jalur itu kepadatan penduduk blok B dikali dengan luas wilayah jalur. Luas wilayah jalur itu gimana caranya gitu kan? Luas wilayah jalur tuh jadi kita buat layer baru. Caranya klik di layer, terus kita buat layer baru di sini, misalnya namanya area jalur misalnya. Nah, terus X, terus kita ambil, kita kerjain di area jalur ini di sini. Jadi kita kerjain di sini, caranya ambil polyline, ini supaya mudah polyline, rekan-rekan jangan ambil line. Jadi area jalur itu maksudnya area yang dilayani oleh jalur. Maksud area yang jalur tuh ini aja kah? Bukan. Jadi maksud itu tuh area yang dijalani, misalnya ini, bukan cuma areanya itu aja, tapi kayak kira-kira semua itu berapa gitu. Gimana ya cara bilangnya? Nih, warna hitam lah. Sudah jelas. Nih, LI. Jadi ambil yang areanya. Area 199 gitu. Yang blok ini. 199. Jadi mah luas wilayah pada jalur itu tuh A199 gitu kan. Jadi dilihat di dunia nyatanya dikali dengan skalanya itu anggap 53, anggap aja 53. Ini ragu sih, ini panjang pipa atau luas gitu. Pokoknya itulah. Terus yang 44 ini dikali dengan 53 sehingga jumlah di jalur itu tuh jumlah penduduknya 2354. Terus kenapa enggak bukan ini aja yo? Kenapa kok bukan ini aja gitu? Misalnya ini rumahnya kan, kenapa bukan yang kecil-kecilnya aja sesuai dengan luas rumahnya gitu aja? Karena yang kita layani itu tuh kayak jumlah penduduk gitu, kerapatan penduduknya. Jadi yang kita layani itu kayak kerapatannya gitu rekan-rekan. Ya kan kalau kerapatan penduduk itu kan jumlah penduduk per luas wilayah kan, bukan luas wilayah rumahnya aja kan, tapi luas wilayah dari daerah itu. Jadi nanti kalau misalnya dari B121 ke B12 itu caranya ini, kayak kira-kira kan ini yang dilayaninya tuh kira-kira segini kan, ya kan? Tunggu. Terus ininya sesuai ini. Nah, sehingga area itu 207-an tadi. Mana tidak areanya? Ini area. 207-an. Tapi itu dikali skalanya nanti ya. Cara skalanya udah di video sebelumnya. Terus di luas asli dunia nyata. Nah, jadi itu cara wilayah jalur. Terus persentase penduduk. Jadi penduduk jalurnya itu semuanya itu tuh kan ada area kita, jumlah luas area kita kan. Misalnya kayak kecamatan apa ya? Misalnya kayak kelurahan Pasir gitu. Kelurahan itu 0,71 kilometer atau 71.0000 meter persegi gitu. Atau 71.00 hektar gitu kan. Jadi dikali dengan persentasenya. Misalnya kayak luas area dunia tani dibagi dengan luas area pada bloknya itu gitu. Terus didapatkan persentasenya gitu. Jadi persentase penduduk pada jalur B11 ke B12 itu 3,4 gitu. Gitu caranya sampai sini. Nah, terus gimana cara kira rata blok? Jadi kira rata blok itu tuh adalah KIPA. Jadi ini karena Uni pakai apa itu? Karena IPAL Uni satu kota sebelumnya. Jadi Uni pakai KIPAL tahap 3 blok B ditambah dengan 20% KIPAL blok B tahap 3 gitu. Jadi sebelumnya rekan-rekan yang kita tuh pipanya itu tuh pakai kan pipa kan. Nah, pipanya itu kan pakai debit kan, berarti dihitung tuh berdasarkan debit. Jadi debitnya yang dipakai itu bukan debit tahap 1 atau tahap 2, tapi tahap 3 atau akhir periode. Jadi yang dikira rata blok B itu adalah kira rata blok B yang tahap 3 gitu. Jadi yang apa itu kira rata? Kira rata itu beda dengan QR buangan. Kira rata itu adalah kira rata
IPAL ditambah dengan 20% Q-IPAL gitu cara rekan-rekan. Jadi sehingga dapatnya segini. Dan kita tuh harus pakai yang kita selanjutnya kita juga cari yang Q puncaknya. Yang Q puncak itu adalah Q rata-rata dikali dengan F puncak gitu. F puncak ini kalau ini pakai 2. Kalau nggak salah ini kan ada F max terus F puncak sama yang lain. F puncak ini dilihat aja di SN kalau salah atau di Permen PUPR atau dilihat di DPU. Kalau salah ini nilai itu tuh berdasarkan jumlah penduduk gitu lah rekan-rekan. Misalnya kayak satu kota tuh 20.000 sampai 100.000, FP-nya sama dengan 2 atau 1,7 sampai dengan 2 kayak itu. Kalau salah Uni lihat ini 2 ya rekan-rekan. Coba cek lagi yang untuk ini aja. Terus sehingga F untuk puncaknya itu adalah segini. Nah, terus Q masuk jalur. Jadi yang Q masuk jalur itu adalah Q blok puncak dikali dengan persentasenya. Kan ada Q blok puncak nih, dikali dengan persentase jumlah penduduknya tadi, penduduk jalur. Sehingga Q masuk jalurnya segini gitu, 0,004 nih. Nah, berdasarkan tabel, kalau nih, kan kita pakai Excel nih semuanya nih. Ini Excel ini salah sih. Ini persentasenya 3,2, ada betul tuh? 3,4 sih. Salah berarti ini. 13,2. Nah, ini beda-beda berarti. Nah, jadi Q masuk jalurnya itu tuh adalah 0,05, beda lagi. Q masuk total 0,05, terus diameternya. Jadi yang diameternya ini dilihat di tabel, kan? Mana ya tabelnya? Kalau salah di kuliah 5 ini ya. Tunggu. Kuliah 5 bukan. Tunggu bentar ya. Materi Tepale. Penentuan diameter pipa nih, meter 8. Ini penentuan diameter pipa. Bukan ini. Kalau salah di akhir-akhir, kalau salah. CAB langkah desain. Pokoknya ada mana ya? Tunggu. Kita desain. Bukan ini layout. Solutions. Ini betul-betul di bawah-bawah. Ini slope dan gravity-nya. Jadi diameternya itu tuh berdasarkan dengan yang capacity flowing full gitu. Key full dan juga key dari yang lain-lain. Main tadi. Nah, ini kan sebenarnya kita dapat key masuk total kan. Jadi key masuk total itu tuh dicari dengan diameternya nanti. Nah, jadi kan key masuk total itu 0,005. Jadi berapa diameternya? Kalau diameter nominal itu capacity flow itu tuh 0,019 atau ke bawah gitu. Jadi berapakah diameternya? Jadi 2 meter gitu. 0,2 meter gitu maksudnya. 0,2 meter kan sama dengan 200 mm kan. Nah, gitu seterusnya. Terus ini ada rumus Manning. Rumus Manning nggak tahu kan? Untuk langkah ini. Maaf, pencet. Oke, tunggu. Ini masih recording kan? Tunggu. Tunggu, tekan. Nah, ini. Masih belum. Tunggu. Gimana cara hilangin barang di atasnya? Nah, ini. Ada rumus Manning. Nih, bukan. Di 0,321. Di 0,312. 0,312. Nih. Jadi, untuk aliran pipa penuh atau setengah penuh, jadi mah pipa, kan ada pipa nih. Maaf, laptop ada ini. Ini ada pipa kan. Jadi pipa itu tuh, misalnya ini 200 mm. 200 mm itu bukan berarti semuanya penuh dengan air, tapi kira-kira 60-80% itu penuh dengan air. Jadi untuk airan yang penuh atau setengah penuh itu Q-nya rumusnya Q sama dengan 0,312 per N dikali D pangkat 8/3 dikali dengan slope pangkat setengah gitu. N itu adalah kekasaran Manning, di mana kekasaran Manning di bab 4.5 kan rekan ada buat jenis pipa kan, jenis pipa PVC atau HDPE atau DIP atau apa lagi PCV gitu kan.
Nah, jadi kekasaran money itu atau N itu nilainya dilihat di sini ya. Dan kita tuh pakai yang kategori good ya, bukan fair ya. Atau apa nih? Deteriorated, entah apa tuh. Pokoknya good, kita pakai yang good ya. Kalau ini kan pakai PVC kan, atau PCV itu yang money itu 0,01. Balik lagi ke Excel. Jadi kan ini diameternya 0,2. Dari diketahui dari tabel yang ini. Tabel ini kan, tabel kuliah 11, diketahui diameter itu tuh 0,2. 0,2 meter maksudnya. Terus kita lihat, kita masukin ke dalam rumus Manning. Di mana rumus Manning itu 0,312 dikali dengan D pangkat 8/3 dikali dengan slope pangkat setengah, itu adalah kiful gitu kan. Jadi sehingga nilai dari 0,312 per N itu ini kan karena pakai PVC atau PCV itu tuh 0,01 kan. Jadi sehingga nilainya itu adalah 3,12. D pangkat 8/3 itu adalah diameter pangkat 8/3 itu nilainya 0,2. Itu jadinya 0,013. Slope ini, slope ini dari tabel nggak salah ya. Tunggu dulu. Slope. Berdasarkan tabel, slope ini ya. Mana ya slope-nya? Nih, minimum slope. Jadi kalau N itu 0,01, slope minimum slope itu 0,02 gitu. Kalau diameternya 200 ya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya diameter kita 250, minimum slope itu 0,0015. Boleh slope itu tuh di atas ini, boleh pokoknya asalkan itu minimumnya segini. Tapi Uni saranin gimana ya? Supaya pas-pas aja minimum slope aja dipakai ya rekan-rekan. Soalnya Uni pakai minimum slope sih. Jadi nilai S-nya itu dapat dari sana, mana nilai S dipangkatkan setengah, sehingga didapatkan nilai kiful. Nilai kiful itu segini nilainya. Terus Q per kiful. Q per kiful itu Q masuk total ini per yang kiful. Q masuk total per kiful. Sehingga nanti juga didapatkan kiful. Mana ya? Coba-coba lagi. Ini betul-betul. Ini yang blok B. Nah, terus kita cari V per kiful. Berdasarkan grafiknya itu didapatkan nilai V per kiful. Jadi grafik yang ini, mana yang grafiknya? Ini, discharge, ini. Jadi kan kita tahu nilai Q per kiful. Misalnya nilai Q per kiful kita tuh 0,26. 0,26. Terus kita, ini pokoknya kan ada discharge sama velocity. Karena kita mau cari V atau velocity, dipakai grafik ini ya. Yang grafik itu ya jangan yang putus-putus, tapi yang penuh. Kalau yang penuh pakainya ya. Jadi kalau kiful kita tuh 0,2, kira-kira di sini, 0,26, kira-kira sini kan. Terus kita ketahui rasio diameter, ini nggak perlu nih, sini aja, sampai sini. Jadi kita tahu berapa nanti velocity kita, misalnya 0,1 berapa tuh. Dan untuk Uni sendiri sebelumnya ini buat kayak kasar gitulah, kayak perhitungan kasar untuk tabel. Nih, ini buat perhitungan kasar untuk tabel ini, bisa di screenshot aja. Seandainya rekan-rekan, ini kan untuk pipa PVC ini, ada juga pipa PCT untuk kalau misalnya Q per kifulnya 0,5, V per kifulnya gini gitu. Ini perhitungan kasar aja rekan-rekan. Jadi misalnya kalau Q per kiful kita tuh 0,8, jadi V per kiful itu bisa aja nilainya 0,53. Dianggap-anggapin aja lah. Soalnya sebanyak ini IPA, ini blok B aja ya, itu 37 jalur, nggak mungkin kan kita 37 kali lihat-lihat grafik kan gitu. Tapi kalau untuk cara perhitungan sendiri gitu cara lihat grafiknya gitu ya rekan-rekan. Jadi kalau kita ketahui Q per Q, saya 0,26 tadi. Terus kita pakai ini yang fair. Ini. Terus ini naik ke sini kan, ini velocity-nya. Terus kalau kita mau cari discharge-nya atau key discharge-nya, dari sini gitu. Gitu caranya rekan-rekan. Nah, terus kita balik lagi ke Excel sama ini tadi. Jadi kita ketahui V per V full. Sesudah ketahui nilai V, terus kita ketahui nilai V full, kan ada nilai V per V full 0,75 nih, 0,75 dari grafik kan, sehingga nilai V full ini didapat dari rumus yang kuliah 5. Mana kuliah 5? Kuliah 5. Kuliah 5 yang V.
Nih, ini rumus V. Rumus V ini, dan kita ketahui dari grafik nilai V per V full kan. Jadi kita cari nilai V lagi. Nilai V itu berarti V full dikali dengan V per V full gitu kan. Jadi dapatkan nilai V itu 0,602 gitu. Nah, untuk ini Excelnya ini lupa di mana letaknya, tapi elevasi awal saluran itu sama dengan elevasi awal per kedalaman galian. Maksud kedalaman galian itu biasanya ketentuannya 1,2 ya rekan. Jadi ini selalu 1,2 dan elevasi awal nih maksudnya kalau ini kan dari B11 ke B12 kan. Jadi elevasi dari B11 itu berapa? Dan dikurang dengan 1,2. Jadi segini jadinya. Tinggi jatuh itu adalah slope saluran dikali dengan panjang pipa. Slope saluran tadi Yuni bilang slope minimum. Mana ya? Kuliah berapa tadi? Ini slope minimum atau bisa slope terserah. Pokoknya asalkan yang S di sini, pokoknya konsisten dengan yang S di sini. Ya ini nggak sungguh konsisten nih. Slope saluran dikali dengan panjang pipa. Panjang pipa tuh yang Uni bilang LI tadi. Mana LI tadi? Ini nggak ada yang masuk LI ya. Yang di sini. Oh, laptop. Pokoknya nanti LI, bentar lagi, tunggu. Nih, LI. Kayak misalnya ini. Mana tadi? Hapus tadi kan? Kayak LI dari sini ada rekan-rekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, LI-nya. LI-nya adalah lengthnya 35,3285. Jangan lupa dikali, apakah itu betul skalanya atau enggak. Jangan lupa itu ya. Ini skalanya salah sih. Dan data file ini tak kemana hilang, serius. Pokoknya karena ini bolak-balik laptop. Nah, terus sehingga diketahui, dikali pipa kan, dapatkan tinggi jatuhnya segini. Elevasi akhir saluran sama dengan elevasi awal saluran dikurang dengan tinggi jatuh. Segini. Dan kedalaman saluran adalah elevasi akhir tanah. Elevasi akhir tanah itu maksudnya B12 dikurang dengan elevasi akhir saluran. Elevasi akhir saluran kan ini. Dapat segitu. Nah, terus sepanjang tuh akhirnya kita rekapitulasiin. Kalau ini semuanya ada 37 tadi kan? Ada 37 jalur. Dan coba lihat, rekan-rekan lihat debit puncaknya. Debit puncak itu selalu, misalnya dari mana ya? Ini kan rekapitulasi itu rekan-rekan. Yang perlu rekan-rekan lihat, ini salah tapi bisa sih. Nih, lihat jumlah penduduk, jumlah key masuk jalur Uni bedain key masuk jalur dan key masuk total. Apa maksudnya? Jadi rekan-rekan kan ada yang gini, bisa dari B11 pergi ke B12, B121 pergi ke B12 juga, B12 pergi ke B13. Jadi pembebanan di B12 itu adalah jumlah dari B11, terus jumlah dari B121, terus jumlah dari daerah B12 itu sendiri gitu kan rekan-rekan. Jadi untuk key masuk jalur itu sendiri, key totalnya itu jumlah dari ini berarti kan. Tapi kalau jumlah dari ini misalnya, dari B121 ke B12. B121 ke B12. B121 ke B12 gitu. Nih gini intinya. Mana ya? Nih. Nih gini. Jadi gini rekan. Misalnya ini B11 ke B12. Berarti di B12 tuh jadi B11 ke B12 tuh bisa 1 nilainya. Terus dari B121 pergi ke B2 itu nilainya 2. Berarti terus B12 pergi ke B13 itu nilainya 1. Ini 1, ini 2, ini 1. Nah, berarti jumlah di ini 1 maksudnya dari penduduknya di sini aja ya rekan-rekan. Berarti jumlah di B12 ke B13 itu kan artinya jumlah di sini ditambah dengan jumlah sini tambah jumlah sini kan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah dengan 1. Itu mau saya rekan-rekan. Jadi jumlah beban airnya itu selalu dibawa dari arahnya itu gitu rekan-rekan. Jadi di B13 itu ke arah B1 itu jumlah airnya apa aja? Jumlah airnya dari B11 ke B12, jumlah air dari B121 ke B12, jumlah air dari B13 ke B13, B131 ke B13, jumlah air dari B12 ke B13 dan jumlah air ke sini. Coba lihat Excel ini, semoga ini udah betul. Mana ya? Key masuk total. Key masuk total ini. Terus ini.
terus dia tuh ini, terus ini 1, terus ini. Coba lihat lagi ya. Coba lihat lagi. B11 ke B12. Kita coba. Ini masuk nih, berarti cuma 1 aja kan. Terus B121 ke B12, B121 ke B12 cuma dia sendiri kan berarti. Nah, ya betul. Oh, ini dari B12 ke B13, B12 ke B13 itu kan jumlah dari dia sendiri ditambah dengan jumlah kedua ini kan. Nah, jadi jumlah dari dia sendiri atau termasuk jalur dia sendiri ditambah dengan 2 jalur lainnya gitu. Nah, betul kan? Terus saya B131 ke B13. Itu kan berarti cuma dia sendiri kan? Nah, dia sendiri. Terus B13 ke B1 itu adalah jumlah dia sendiri ditambah dengan jumlah sebelum-sebelumnya kan? Nah, ini. Ini kan? Nah, itu caranya kan. Terus nanti ini nih cuma buat 1 pipa, maksudnya baru pipa persilnya aja baru kan. Jadi itu baru pipa persil, belum lagi kalau misalnya beban per jalurnya. Kayak kata Uni tadi, misalnya dari ini kan per jalurnya ini kayak ini, terus B1 ke B2, B2 ke B3, itu kan. Itu kan baru pipa lateral. Pipa lateral ya namanya. Bukan. Ya baru pipa lateral kan. Pembebanan pipa persis dan pipa lateral. Gimana dengan pipa induknya? Misalnya dari B1 tuh nanti pergi ke B2 kan. Jadi beban dari B2 tuh beban dia sendiri ditambah dengan beban dari B1. Jadi Uni buat kita kayak gitu lagi. Misalnya beban dari B2 tuh ke B3 itu adalah beban dari A1 sampai A7 dan juga B1 tambah B2. Kayak itu. Uni buat itu semuanya. Terus sampai ini pipa induk lanjutan, ini nggak kuat gitu. Itu buat semuanya. Terus itu baru 5.4 kan, terus 5.5 bangunan pelengkap atau manhole. Jadi manhole itu ada 4 jenis, manhole tipe A, tipe B, tipe C, drop manhole. Ini dikopas aja semuanya, terus ini. Jadi kalau ini buatnya apa ya? Lupa Excelnya di mana. Jadi kan kedalaman manhole nih didapat dari apa nih? Dari kedalaman di sini. Kedalaman manhole blok B mana? Kedalaman manhole, kedalaman. Debit total diameter kesalahan bukan. Kedalaman saluran ini. Jadi kedalaman saluran itu dikupas semuanya. Terus rekan-rekan buat aja yang apa namanya itu? Ini blok B kan, nih blok B. Terus diameternya itu tuh rekan-rekan pakai rumus Excel di if aja. Misalnya kalau if itu misalnya sesuaikan dengan ini. Nih, kalau if-nya misalnya 1,1 itu berarti drop itu berarti manhole A gitu. Terus kalau misalnya berapa itu berarti yang tipe manhole B gitu. Pokoknya yang udah ingat ya yang drop manhole itu kedalaman itu kalau lebih dari 4 meter. Itu aja sih. Coba cek lagi di atasnya. Pahami yang ini semuanya ya. Terus itu yang 5.5. Ini apa nih? Perhitungan dia sampai 5.551 kan. 552 tuh untuk berikutnya aja lah. Mungkin sekian rekan-rekan. Mungkin kalau ada salah mohon maaf dan maaf kalau Excel itu salah-salah rekan-rekan soalnya nggak ketemu Excelnya dari tadi Uni cari-cari dan sampai Uni buat yang baru rekan-rekan. Mungkin sekian rekan-rekan untuk file itu tuh perlu dipahami lagi ya yang kuliah 5 sama kuliah 11. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.